Halo semua, perkenalkan nama saya M. Umar Muslim. Saya pengajar di program studi Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Selamat berjumpa di kanal penyampaian materi terbuka yang diadakan oleh Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan perkembangan awal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan atau bahasa nasional dan bahasa negara atau bahasa resmi Republik Indonesia. Dari sudut ilmu bahasa, bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek bahasa Melayu. Perkembangan bahasa Indonesia erat kaitannya dengan sejarah politik Indonesia. Nama bahasa Indonesia diusulkan oleh Muhammad Tabrani, seorang wartawan dan nasionalis, pada tanggal 2 Mei 1926 untuk menyebut bahasa Melayu yang dijadikan bahasa persatuan. Penjelasan perkembangan bahasa Indonesia berikut ini dikaitkan dengan peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia. Yang pertama, Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda kedua yang berlangsung pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 merupakan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia karena kongres tersebut dapat menyatukan tokoh-tokoh pemuda dari seluruh Indonesia yang merasa dan mengakui sebagai satu bangsa. Kongres tersebut menghasilkan keputusan yang kemudian dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda, di mana bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional. Mengapa bahasa Indonesia yang diakui sebagai bahasa persatuan, bukan bahasa lain seperti bahasa Belanda dan bahasa Jawa? Ini karena bahasa Indonesia, atau lebih tepatnya bahasa Melayu, telah berabad-abad digunakan sebagai bahasa perhubungan secara luas di antara penduduk di wilayah Indonesia. Dengan kata lain, bahasa Melayu sudah lama menjadi bahasa yang mempersatukan penduduk di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan diterima oleh peserta kongres tanpa menimbulkan masalah. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang dijadikan bahasa persatuan Indonesia, pada awal perkembangannya, struktur bahasa Indonesia pada dasarnya sama dengan struktur bahasa Melayu. Peristiwa kedua, pendudukan Jepang. Pendudukan Jepang mempunyai pengaruh yang besar dalam perkembangan bahasa Indonesia. Pada masa ini, bahasa Indonesia secara de facto menjadi bahasa resmi administrasi pemerintahan Jepang. Ini terjadi karena pemerintah Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda yang pada waktu itu banyak digunakan oleh kaum terdidik. Pelarangan ini menyebabkan meningkatnya penggunaan bahasa Indonesia secara drastis, sehingga kedudukan bahasa Indonesia menjadi semakin kuat. Tentu saja pemerintah Jepang menginginkan bahasa Jepang sebagai bahasa resmi, tetapi ini sulit karena tidak banyak orang Indonesia yang bisa berbahasa Jepang. Karena tiba-tiba harus digunakan secara luas, bahasa Indonesia pada pendudukan Jepang menghadapi masalah kurangnya kata-kata untuk mengungkapkan
berbagai macam konsep. Oleh karena itu, dilakukan banyak upaya menerjemahkan kata-kata dari bahasa Belanda dan upaya menciptakan kata-kata baru. Pada masa pendudukan Jepang, jumlah penutur bahasa Indonesia bertambah karena banyak orang yang terpaksa harus belajar bahasa Indonesia. Kaum terdidik yang sebelumnya menggunakan bahasa Belanda harus meningkatkan kemampuan mereka dalam bahasa Indonesia karena adanya larangan menggunakan bahasa Belanda. Selama masa pendudukan Jepang yang sangat singkat, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa. Walaupun pada masa pendudukan Jepang, penggunaan bahasa Belanda dilarang, pengaruh bahasa Belanda terhadap perkembangan bahasa Indonesia cukup besar, terutama dalam bidang kosakata. Banyak kata dari bahasa Belanda yang dipinjam dalam bahasa Indonesia. Peristiwa berikutnya, proklamasi kemerdekaan. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, tentu saja dalam bahasa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia sudah sangat kuat. Bahasa Indonesia sebelumnya sudah diakui sebagai bahasa persatuan dan secara de facto juga digunakan sebagai bahasa resmi pemerintahan Jepang. Oleh karena itu, penyebutan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konsekuensi yang wajar dan logis. Berikutnya, masa pemerintahan Orde Lama. Selama masa pemerintahan Orde Lama dari 1945 hingga 1966, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan nasional dan bahasa negara atau bahasa resmi semakin kuat. Pelarangan penggunaan bahasa Belanda pada masa pendudukan Jepang dan kebutuhan penggunaan bahasa Indonesia untuk berbagai keperluan seperti pendidikan menyebabkan bahasa Indonesia semakin berkembang dan tersebar di seluruh Indonesia. Upaya menciptakan istilah-istilah baru untuk mengungkapkan konsep-konsep baru terus dilakukan.